bicara triliunan 100 miliar, habis itu warung kopi, habis itu bayar kopi, bos, bayar dulu bos. Tapi bilang Pak Ustadz dasar cakidu, cataki dulu, cataki dulu, cataki dulu. Nah, sekarang apa DPHK semua karyawannya toh? Ya betul, Nah, karena dipaksa lagi sama bos-bosnya yang punya uang, jangan bakar uang terus, bikin profit bos. Nah, jadi sekarang ini terjadi pengangguran besar-besaran dari sektor fintech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi di channel podcast Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Kali ini saya Mulga Budiman tidak sendiri. Saya akan didampingi dengan kawan saya, Bang Dedi ya, untuk berdiskusi mengenai saudagar Bugis Makassar ya. Cukup menarik tema kita pada kali ini. Dan saya pikir juga pembicaranya Bang Dedi bukan pembicara kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng. Pembicara kita kali ini juga karena topik kita menarik. Jadi pembicaranya juga luar biasa. Luar biasa, harus. Seorang tokoh Bugis Makassar yang sekarang namanya cukup luas. Sangat ya, dikenal bahkan. sangat dikenal di Indonesia. Sangat terkenal dan saya pikir banyak fansnya juga. Banyak penggemarnya. Dari golongan usia milenial sampai kolonial. Banyak dikenal oleh orang-orang, terutama orang-orang dari Bugis Makassar. Assalamualaikum, Kakanda Erwin Aksa. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang. Siap. Bagaimana kabar Kakanda? Baik, baik. Baik ya? Baji-baji. Alhamdulillah, baji-baji Ji. Ya, kita kali ini bersama dengan Kakanda Erwin Aksa akan berdiskusi, berbicara mengenai saudagar Bugis Makassar, karena beliau juga ini saat ini bukan hanya seorang sebagai tokoh nasional, tapi sebagai seorang saudagar, politisi, banyaklah yang melekat pada diri beliau. Banyak titelnya. Banyak titelnya ya. Olehnya Kakanda mungkin pertama barangkali yang banyak di kepalanya teman-teman ini Kakanda. Kenapa sih itu banyak saudagar orang Bugis Makassar ketika merantau keluar dari kampung halamannya, terus rata-rata sukses di perantauan, terutama orang-orang Bugis Makassar ini Kakanda. Kira-kira kenapa mayoritas banyak demikian Kakanda itu? Saya kira begini, kalau kita lihat dari kondisi alam Sulawesi Selatan, kita itu tidak terlalu banyak yang namanya sumber daya alam. Tidak ada batu bara, tidak ada kelapa sawit, tidak, ya ada nikel sedikit, ya. Terus kemudian masyarakat kita hidup dari pertanian ya. Nah, dan nelayan ya. Kemudian ya terbangunlah semangat merantau. Saya pun waktu kecil pun juga merantau. Selesai SMP, saya itu merantau SMA di Bandung. Saya tinggal di kos-kosan, kemudian juga saya tinggal dengan teman-teman yang dikirim waktu itu oleh Pak JK untuk sekolah di Bandung, SMA 5 saya, karena waktu itu alasannya supaya kita bisa sekolah di ITB, bisa kuliah di ITB. Nah, semangat perantauan ini membuat kita kemudian punya hubungan dengan seluruh perantau-perantau yang ada di Bandung umpamanya, yang ada di Jakarta umpamanya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Bugis Makassar ini egaliter. Nah, sehingga kita tidak eksklusif, tetapi kita inklusif. Nah, artinya apa? Ya, kita duduknya di warung kopi. Bisa berbaur ya. Kita ketemu di warung kopi berbaur. Ya, di warung kopi itu tidak kenal orang kaya, orang miskin. Semua setara. Ada semua setara di situ. Makanya orang di kopi itu pelayanannya sama. Minumnya juga kopi. Sama-sama kopi. Tempat kumpul kita adalah warung kopi. Nah, saya kira kenapa akhirnya orang Makassar bukan saja hebat di dunia usaha, di organisasi sosial juga hebat, di organisasi politik juga hebat, karena ini orang Makassar mau jadi penggawa semua. Nah, karena dia mau pimpin, dia mau jadi ketua, nah selalu jadi ketua kelas. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa, ada di mana-mana. Jadi memang
yang kedua juga artikulasinya orang Makassar ini, dan juga jiwa sosial, dan ini orang Makassar jago lobby semua. Pak lobby. Lobby ulung. Jago diplomasi kan. Jago diplomasi. Jadi itulah yang membuat sekira kekuatan budaya kita, dan itulah yang ditanamkan dari zaman ke zaman, masa ke masa kepada kita semuanya. Istilahnya nih orang Makassar tidak riwa kandang Kakanda ya. Ya, pokoknya jiwa itulah yang harus ditanamkan terus, apalagi ke milenial, supaya jangan berhenti terus. Ya, teman-teman dari Sulawesi Selatan itu memproduksi terus kader-kader yang jago-jago. Ada yang melalui jalur HMI umpamanya, ada yang melalui jalur HIPMI umpamanya, ada yang melalui jalur KMPI. Saya kira semuanya itu adalah jalur kepemudaan. Ada yang merantau ke sini, ada yang menjadi aktivis di sini. Ya, banyak juga yang berhasil. Sekarang ini ada jadi anggota DPR, ada jadi pengusaha. Ya, kalau boleh dibilang sekarang pengusaha-pengusaha kelas menengahnya Indonesia, ya itu haji-haji dari Sulawesi Selatan. Yang menguasai haji Sulawesi Selatan. Iya, yang menguasai Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Batubara itu orang-orang Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, Kalimantan juga begitu. Jadi boleh dibilang ya kita berhasil karena kita juga pandai mengelola uang dan disiplin, dan asas membangun usaha itu kan asas kekeluargaan. Jadi, tarik menarik keluarga dari kampung bawa sini bawa sana, jadi akhirnya begitu. Ya, tadi Kakanda bilang merantau sejak SMA ya, sudah ke Bandung. Nah, di situ kan sejak SMA berarti sudah mulai berbisnis atau bagaimana Kakanda itu hari? Belum. Sudah mulai kembangkan mulai ya, bisnis. Di SMA kan kita begaul lah. Masuk OSIS, bikin acara, jadi panitia SMA, bikin acara umpamanya kesenian, vokal grup. Pacaran enggak Kakanda? Pacaran? Oh, banyak. Oh, banyak. Kalau itu jangan bilang. Ya. Terus kemudian acara-acara olahraga. Jadi dari dulu kita ini jadi panitia. Panitia kan ya? Nah, itu hebatnya orang Sulawesi Selatan itu selalu mau ikut di panitia. Mau apa kamu dia ketua, bendahara, sekretaris, yang penting ada. Gitu. Oke, ada tong kita di situ. Siap. Saya tahan dulu Kanda. Kita tahan dulu karena kebetulan siapa Bang Dedi? Langsung kita akan bergabung pada sesi kali ini. Beliau adalah Kanda Cul Malarangan. Ya, jadi Bang Dedi, diskusi kita akan semakin lengkap pada kali ini karena kita kedatangan dua tokoh hebat ya. Sama-sama dari Bugis Makassar dan luar biasa kiprahnya untuk Indonesia ya, dan sangat terkenal. Saya tadi lanjut dulu ke Tabe ke Kang Dedi, saya lanjut dulu ke Kak Erwin dari kembali ini. Ya, persoalan tadi bahwa dari SMA merantau terus dari SMA belum mulai bisnis kayak belum ya? Nanti setelah itu barangkali. Dulu bisnis kecil-kecil. Jual-jual apa gitu. Jual sembarang aja, apapun. Yang penting ada uang. Kalau uang dari Makassar kurang ya kita pokoknya kasih sewa mobil. Ya kan ada mobil toh. Tapi ya intinya ada juga seperti bikin acara. Bagaimana bikin proposal toh, bagaimana bicara sponsor kan. Terus ada lebih-lebihnya sedikit, dipakai lagi makan-makan sama teman-teman. Jadi ada budaya bagaimana bikin proposal. Nah, budaya bikin proposal, yang namanya pengusaha itu sama saya. Kita duduk orang, bos, ini proposal. Tuh, ditolak, datang lagi, baru dikasih uang. Habis itu kita bikin acara hemat-hemat. Nah, ada lebihnya. Ya lebihnya pakai makan-makan. Pakai pesta-pesta juga. Pakai makan-makan sama teman-teman yang panitia acara kan. Jadi kira-kira begitulah anunya. Budaya bagaimana kita tahu bikin proposal, tahu data mapalece orang. Harus kita datang orang. Papa Tabe ini mau bikin acara. Ini bantu Kak Dul sedikit. Nanti dipasang stiker di baliho-balihonya. Tabe dari mohon arahan. Mohon arahan. Mau petunjuk.
ya ada sedikit ini. Biar mau sedikit. Ya sedikit saja. Berarti skill diplomasinya Kak Kande ini sudah ada sejak SMA, sudah terlihat Kan sejak begitu SMA. kalau orang begitu orang kalau jadi panitia, ya langsung bilang 100 juta, bilang ya 5 juta cukup. Tapi biar juga masuk 100 juta karena pasti 1 juta aja. Iya kan, yang penting kan bawa bikin proposal toh, diketik-ketik proposal, biaya pelaksanaan begini, biaya sewa ini begini. Kan harus datang cari sponsor orang. Nah, Berapa saja Kanda Asal ada. berapapun uang yang kita kasih bantu itu sudah penghargaan besar. sudah penghargaan. Nanti saya Iya, kasih. Bugis Makassar. Nanti Betul, nanti Kak. kita kasih logo sponsornya besar-besar sedikit. Bagian jelas bagian anak Kak. Iya, saya ke Bang Cul dulu. Tapi tadi kan Kak Erwin ini bilang bahwa kenapa banyak saudara ke Bugis Makassar ini sukses perantauan karena satu, dia itu jago diplomasi, jago lobby. Ya, kedua, Ketua-ketua. iya, salah ketua. Pokoknya harus jadi pamong dia. Ketua panitia. Tidak mau kalau bukan ketua dia. Ketiga, dia katanya mudah berbaur dengan orang-orang, mau itu dengan siapapun, mau orang miskin, orang kaya, orang Batak, orang apa, katanya mudah berbaur di warkop. Bagaimana kalau kita kan lihat itu? Ya memang saudagar Bugis Makassar di perantauan itu kan punya modal-modal pengadereng untuk keluar. Pengadareng ini? Ya, jadi kan tentu Anda sudah belajar Telu Capa itu tadi. Telu Capa. Ya, ujung lila nomor 1, kemampuan diplomasi, kemampuan negosiasi, kemampuan berbicara di forum-forum. Wah, itu anak Bugis Makassar nggak mau kalah karena Tenricau nggak mau dikalah. Apa tadi Tenricau? Tenricau itu nggak mau dikalah. Oh, nggak mau dikalah. Ya, Tenricau. Warhani juga berani mengambil risiko, termasuk risiko gagal, risiko tidak terpilih. Nah, Berani dulu. Berani. Nah, itu modal-modal dari saudagar Bugis Makassar kita yang barangkali keluarga Erwin Aksa itu dulu kepeloporan dulu. Peloporan. Orang Bugis Makassar itu pelopor dimanapun daerah tempatan. Tadi Erwin sudah cerita di Kalimantan Selatan. Coba lihat Aji itu kira-kira keturunan apa? Betul. Coba Anda lihat lagi daerah tambang lain. Anda ke Morowali, coba lihat itu Aji semua orang apa? Anda mau lihat lagi daerah Bombana emas, Anda coba lihat itu Aji itu keturunan apa? Bugis Makassar lagi. Iya. Kenapa? Dia duduk dengar-dengar di warung kopi tadi seperti Erwin, orang cerita dengan kadar 1,3, apa itu kadar? Dia coba dengar-dengar, kadar begini. Sudah itu di seluruh kabupaten itu semua Haji sudah bicara kadar fasihnya seperti peneliti geologi. Betul Pak Erwin. betul itu. Lebih jauh dari peneliti geologi. Jadi saya ini dengan Janco, kita ini bukan ahli matematik, kita bukan ahli digital, kita bukan ahli, tapi kita tukang dengar. Itu Macalinga. Curi ilmu orang. Kita dengar-dengar dulu. Kita dengar tuh, baru kita cari tahu di Google. Ada itu di Google. Oh iya, habis itu kita cerita seperti kita ahli. Gitu. Padahal kita coba baca di Wikipedia. Jadi itulah keahliannya orang Bugis. Dan orang lain mengaku Kak. Karena begitu yakinnya kita bercerita, dia bilang, hebat ini orang. Tapak mak. Dia bilang begitu. Karena Padahal baru baca semalam. baru dibaca sedikit, belum di dalamnya. Orang Bugis Makassar, Mandar, Toraja itu punya kecepatan beradaptasi yang luar biasa. Wow. Bukan hanya beradaptasi terhadap daerah tempatan, karena kalau nggak bisa adaptasi kan dia pasti gagal dan pulang kampung kan. Dia harus cepat beradaptasi, termasuk dengan peluang bisnis. Kalau satu di kampungnya beli Nmax gara-gara tanaman coklat, kakao apa yang segala macam yang buat parfum itu. Satu kampung 2 dusun, 10 dusun langsung bikin yang sama. Begitu satu ketemu ada orang beli Nmax di kampungnya gara-gara jual tanahnya, gara-gara untuk nikel, batu bara dan sebagainya. Itu selesai. Bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan depan semua langsung beradaptasi, cepat belajar, mengerti, langsung mencari sumber-sumbernya, koneksinya dan sebagainya. Cepat sekali berubah totalitas. Nah, ini salah satu kunci sukses saudagar Bugis Makassar di Malaysia, di mana-mana. Cepat sekali melihat peluang. Peluang dagang, peluang politik juga. Anda tahu negeri 9 di Malaysia dibentuk oleh orang Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar datang ke sana. Dan banyak kerajaan lain seperti itu. Johor Baru, Johor Linggau, segala macam itu
Itu adalah salah satu kontribusi saudagar Bugis Makassar dan para diaspora Bugis Makassar kemanapun. Selalu membawa sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya, keluarganya, tapi kalangan tempatan. Dengan cepat sekali berubah, cepat adaptasi. Itu barangkali kuncinya. Kuncinya diplomasi, cepat melebur, beradaptasi. Dia yang paling penting juga suka itu orang Makassar itu dia cium sesuatu yang belum ada ya dikerjakan orang lain. Gitu. Dia bilang, ini barangkali mahal nanti ini. Dia masuk dulu. Dia ambil izinnya dulu, dia beli dulu tanahnya. Orang Makassar tuh jago beli tanah. Apa lece orang. Kalau dia nggak bisa beli tanah, paling tidak dia tanamin dulu tanaman supaya nanti dia bisa akui nanti. Biar bukan tanahnya kan? Biar bukan tanahnya. Agarap. Dia bilang, saya garap ini. Jadi orang Makassar itu selalu punya tanah di mana-mana. Nah, makanya ya kunci keberhasilannya itu kan kalau orang membangun sesuatu tanah tuh. Ya betul. Memang orang bangun tanahnya. Gitu. Saya mungkin ingin menyambung ke sedikit. Ada tidak secara apa ya? Kenapa saudagar Bugis Makassar itu ada sampai di Nusantara, ada yang di Sumatera, ada yang di mana-mana, ada yang di Johor, bahkan ada yang sampai cari tarifan ke Australia. Itu ada nilai historisnya. Kenapa bisa jauh-jauh merantaunya kan? Mungkin di episode sebelumnya kita sudah menceritakan bahwa merantau Bugis Makassar itu berbagai macam alasannya. Tidak melulu karena daerah kita kering, kerontang dan tidak punya ini, bukan. Tetapi semangat besar, kehendak yang kuat untuk berhasil. Tidak hanya bersaing di tanah sendiri, tanah leluhur, tapi juga bersaing di tanah seberang. Nah, kenapa kita bisa? Karena kita punya kemampuan networking, jaringan para pasompe ini. Karena kita punya teknologi maritim. Jauh hari. Tahun 1200, 1300 kita sudah punya maritim. Itu belum ada satupun negeri di Nusantara yang punya, mungkin belum kerajaan? Belum. Kalau kerajaan sudah banyak juga, karena ada yang tahun 1100 dan sebagainya. Tapi kemampuan maritim diakui di seluruh Nusantara. Kenapa? Karena kita menemukan besi jauh lebih awal dibandingkan suku bangsa lain di Nusantara. Dengan besi kampak kita bisa memotong pohon besar, bisa membuat perahu dengan lunas besar, lambung besar. Kita bisa menjelajah kemanapun, Afrika Selatan, Kamboja, ke Australia, kemana-mana kita bisa jalan. Nah, dengan kemampuan maritim, kita dengan cepat bisa mengunjungi negeri-negeri seberang. Nah, berombongan lah kita. Awalnya itu orang Bugis nggak pernah berombongan langsung 1000 orang begitu, nggak. Biasanya 1 kapal, 2 kapal, 5 keluarga, 6 keluarga. Makanya kalau Anda lihat di Malaysia, mereka tidak pernah datang langsung 2000, 1000, nggak pernah. Biasanya 5 keluarga. Per kloter kali? Per kloter. Nah, kalau sukses, dia selalu ingin menunjukkan kesuksesannya di kampungnya. Ya kira-kira musim lebaran pada pulang. Setelah itu tante, om, kemanakan, sepupu, diajak semua. Ditarik semua ikut ke situ. Karena kita selalu punya pengadaran pada elok sifat toko. Saling tarik menarik, bahu membahu seperti ombak yang menggulung ke ini. Sika tutuina sika lompoi. Betul. Jadi istilahnya kita punya network dan kita mendarat di pelabuhan manapun para pasompo ini sudah ada sebelumnya network di situ. Ada nih. Mudah untuk mulai masuk, mulai tanam pohon kelapa di situ, mulai mengatur perdagangan. Dan jangan salah bahwa yang datang itu menunjukkan jalan benar. Kenapa? Kalau dia tidak kasih jalan benar, pasti kan salah arah. Nah, ini kau bikin. Belum ada yang bikin ini. Nah, bikin kau dulu contoh Makassar. Tidak ada restoran sini. Nah, kembali lagi tadi ke sejarah bahwa Indonesia ini kan pernah ada kerja namanya Majapahit toh. Nah, disitulah Majapahit banyak menggunakan orang-orang Bugis karena orang Bugis itu yang bikin yang namanya pinisi. Nah, itu yang namanya Gajah Mada itu menguasai air Nusantara itu. Nah, airnya merantau lah kita sampai kita kuasai Thailand sampai Thailand. Thailand sampai Filipina. Jadi ASEAN tuh, ASEAN, Kamboja semua. Makanya ada orang-orang kita masih ada di sana. Betul. Nah, akhirnya orang Bugis yang datang banyak. Nah, patinya Gajah Mada, tapi siapa pasukan di belakang Jawa? Orang Bugis. Oke. Itu kan kalau saya lihat Kak di negara-negara manapun, saya pernah ke Thailand, itu menemukan jalan Makassar itu Kak di sana. Makassar Street. Ada di mana-mana itu. Kita menyebutnya dulu negeri Siam. Kalau orang Bugis, Campah. Di Kamboja saya juga pernah pergi, tidak jauh dari Phnom Penh ada perkampungan Makassar. Begini, kalau Nusantara, kita itu kan ada saudagar, ada juga mercenaries. Kita ini tentara bayaran, bos.
Tentara bayaran untuk Aceh ketika harus menyerbu Malaka, tentara bayaran untuk Malaka ketika harus menahan Johor, tentara bayaran di mana-mana. Termasuk Anda ke Jogja. Di kota Jogja ada namanya Kampung Bugisan. Itu isinya sekarang sudah keturunan keempat orang-orang Bugis yang menjadi mercenaries daripada kerajaan. Jadi kalau Anda lihat parade pada setiap sekatenan, itu parade pasukan bala tentara kerajaan paling depan. Tobaraninya yang paling Kopassusnya. Pasukan paling depan adalah pasukan Bugisan. Pasukan berani mati takut lapar. Oh, bahaya itu. Banyak begitu, Bos. Tentara bayaran. Tentara bayaran. Jadi Riau Lingga pun ketika terdesak diserang oleh berbagai kerajaan sekitarnya, bala bantuan datang dari mana? Dari Bugis. Bala bantuan datang dari Bugis Makassar. Kita datang dengan ratusan kapal. Kemudian, tapi begini, kita tidak pernah menjajah. Itu yang mesti Anda ingat, ya. Bugis Makassar selalu mencari peluang untuk apa setelah itu. Nah, jadi biasanya jalan keluar perdamaian setelah peperangan itu di Nusantara adalah dikawinkanlah anak bangsawan kita dengan anak keturunan raja di sana. Jadi proses habis itu dikasih tanah. Habis itu selalu diberi tanah yang punya daerah otonom. Nah, dan itu ada di mana-mana. Kalau Anda ke Malaka, Anda ke mana-mana, itu ada daerah otonom yang diberikan. Daerah yang diatur sendiri oleh marga-marga dari Sulawesi Selatan yang berada di situ. Siap. Saya ke Erwin lagi dulu kembali. Kak, ini kan sebelum mencapai posisi Kakanda yang sekarang tentu ada proses yang kita lewati. Nah, tentu tidak sulit barangkali itu barang yang kita lewati sebelum mencapai posisi yang saat sekarang. Nah, apa kemudian rintangannya, tantangan yang suka dukanya yang kita rasakan untuk bisa mencapai posisi saat ini, Kak? Saya kira begini, kita tidak bisa tumbuh otomatis atau instan. Betul. Saya waktu selesai SMA, saya kuliah di Amerika, belajar, pulang tahun 97 kan. Nah, waktu itu ditaruh di proyek pembangunan pabrik semen di Maros. Di Maros, ya. Waktu itu juga belum selesai, datang krisis ekonomi. Krismon antara dua, kita bangkrutkan itu diri kita proyeknya, atau kita lanjut. Ya ikutlah jadi aktivis juga 98 membantu Kakanda dengan menggulingkan. Saya tidak ikut. Oh, tidak ikut menggulingkan. Saya bukan mahasiswa. Oh, siap. Kayak yang bantu itu Pak Harto tidak pernah digulingkan. Yang ada Pak Harto adalah resign, mengundurkan diri, habis itu dikasih tahtanya kepada yang namanya Habibie. Dan dilakukan di istana, bukan di MPR. Jadi mahasiswa waktu itu datang protes-protes, demo-demo toh. Nah, dengan waktu itu kan di Malarangang, waktu itu pulang dari Amerika, kemudian jadi dosen di Unhas, untuk menjaga supaya anak-anak jangan sampai salah arah. Adik-adik mahasiswa itu, beliau di depan. Saya ini tukang suplai mikrofon, sound system saya 10.000 megawatt, 10.000 watt. Terus kemudian trailer waktu itu saya siapkan ban, saya siapkan terus minyak tanah supaya jangan sembarang dibakar. Bukan penyuplai senjata. Bukan, kalau dia bakar ruko, lebih baik dia bakar ban kan. Betul. Jadi singkat cerita 97 susah juga uang. Bayangkan bunga itu waktu itu 50% suku bunga, 60%. Jadi kita punya proyek, alhamdulillah selesai, saya di proyek. Terus tahun 2004 Pilpres lah ya, waktu itu SBJK. Setelah selesai itu, saya ke Jakarta dulu deh. Siapa tahu ada peluang ini Jakarta. Betul. Nah, jadi masuklah di Jakarta, bergaul. Tahun 2008 saya diangkat jadi ketua HIPMI nasional sampai 2011. Ikut sama-sama Dencul ini di kampanyenya Pak SBY Budiono. Ya walaupun tidak langsung tapi kita berada di situ. Bagaimana menjembatani tokoh-tokoh bangsa supaya damai apa semua. Nah setelah saya jadi ketua HIPMI, saya diangkat menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Berkarirlah saya di situ, melihat bagaimana ekonom, kemudian juga tokoh-tokoh senior pelaku-pelaku usaha. Waktu itu ada James Riyadi, Teddy Rahmat dan sebagainya. Itu ada kelompok elit yang sangat bergengsi. Dan ada Hairul Tanjung dan sebagainya. Terus ada Munas Riau waktu itu juga.
saya ikut bantu Pak Bursal Bakri. Ya, waktu itu saya urus adalah kegiatan-kegiatan olahraga, ada golf, ada apa, mengentertain lah voter waktu itu. Ikut, kemudian ikut juga diklatnya Golkar tahun 2010. Saya baru lihat fotonya, ternyata dapat map paling pertama. Nah, saya nggak tahu apakah itu nomor 1 atau nomor 2, tapi paling pertama dikasih map bahwa lulus toh. Nah, saya terus kemudian ya berkarir juga di partai sebagai panitia lagi. Itu kan cari sponsor. Ketua panitia? Ya, ketua panitia. Pokoknya ujungnya cari sponsor. Karena dia bilang ini Erwin ini paling bisa pergi cari sponsor. Jadi saya sponsor, ya kan, donatur. Nah, ya udah, begitulah berkarir dari bawah, ikut sana ikut sini. Ya sekarang ya alhamdulillah dapat kepercayaan sebagai wakil ketua di Golkar umum Golkar sekarang ini, membidangi penggalangan strategis. Kira-kira karirnya juga dari bawah gitu, bukan karena saya dapat eksklusif karena saya ini ponakannya Pak JK atau saya ini anaknya Pak Aksa Mahmud, bukan karena saya ini adalah keluarga besar HIPMI, terus Abu Rizal itu adalah ketua HIPMI dulu. Disiksa juga kita. Kalau ikut pengkaderan kayak? Iya, kalau nggak disiksa. Ada proses kaderisasi. Kalau nggak disiksa begitu, disiksa jadi IO, disiksa cari uang. ya begitulah. Pokoknya dari lapangan dulu kita dulu jadi pasukan. Saya ingat dulu ada Munas, suruh saya jadi panitia. Tiba-tiba dia berhadapan dengan itu yang punya gedung. Dia bilang, bayar dulu karena AC-nya saya matikan. Saya bilang, jangan dulu matikan AC bos. Ini ada uang sedikit. Nah, tapi itulah dasar kita melobi kan, hidup lagi AC 6 jam lagi hidup. Tapi ya banyak cerita. Banyak susahnya atau banyak senangnya Kak? Ya pasti susahnya. Ya, kalau banyak uang tidak mungkin saya pergi tidak mungkin AC dimatikan. Saya menyambung sedikit ini Kanda, tentang tadi kan diceritakan susahnya waktu balik dari rantau. Nah, ketika susahnya itu dirasakan di rantau, itu bagaimana mengatasinya? Karena kan kita ini filosofinya sekali layar terkembang, surut kita, pantang surut. Ya, pantang surut. Biduk surut ke pantai. Iya betul. Pantang kembali. Betul. Bagaimana survive-nya kalau menghadapi susahnya di rantau? Saya kira paling penting kan teman tuh banyak. Teman ya. Jaringan banyak. Jadi kalau susah minta tolong. Jadi kalau ada susah minta tolong, telepon dulu bos, bantu dulu bos. Nah, jadi teman-teman dari Bugis Makassar ini adalah penolong. Jadi jangan sampai asal datang baik-baik. Tolong dulu bos, bantu dulu bos, tolong dulu bos. Tidak datang dengan projection of power, tapi datang dengan tapi dulu bos. Tapi semua bos. Ini pengalaman pribadi beliau, dan beliau saya kira pandai sekali memanfaatkan network yang ada, sahabat-sahabat, senior-senior yang sudah ada. Bung Erwin ini barangkali contoh yang ikan besar yang Sulawesi Selatan itu terlalu kecil kolamnya, sehingga beliau harus pindah kolam, ke kolam yang lebih besar, namanya kolam negara Republik Indonesia. Dan di kolam besar pun beliau sangat kompetitif, dan karena tadi itu beliau tahu bagaimana caranya untuk masuk ke lingkungan baru yang lebih besar dengan moral yang tepat, dengan cara yang tepat, dan itu ada dalam pengajaran orang Bugis semua. Ya, nilai-nilai itu sudah ada semua. Ya, tadi itu Mapaka Raja, Mapaka Tabe, Padaelo, seperti mafia-mafia Sisili sebenarnya. Ya. Kalau dia datang baru keluar, datang ke Amerika, dia ikut dulu dengan Godfather dulu yang lain. Kemudian dia mengenali dulu siapa Don di sini, siapa Don di sini. Nah, setelah memetakan Don-Don baru kemudian kita mencari jalan. Dan seperti yang tadi Erwin cerita, Don-Don yang ada di Jawa atau di nasional yang orang-orang Bugis itu dengan senang hati untuk mengkader adik-adiknya. Ya, banyak contoh ya Win ya. Saya kenal dengan Tommy Winata. Saya kenal dengan Putra Sampurna, saya kenal dengan Ame Aguan, yang boleh dibilang legendaris pengusaha nasional. Betul. Antoni Salim. Datang situ begaul, dengar, lihat apa dia bikin, bagaimana dia punya wisdom, ya kan? Mereka dengan Harul Tanjung, bagaimana, ya terus ikut-ikut saja. Kadang-kadang ikut situ. Nah, jadi ikut-ikut dengan dengar apa dia bikin. Nah, saya ingat betul itu bagaimana
Putra Sampurna menjual itu yang namanya Email, ya kan? Putra Sampurna, HM Sampurna. Iya. Rokok Email. Dia jual, wah sudah banyak uang cash ini. Saya bilang, bos, kenapa dijual ini? Dia bilang, itu namanya rokok itu Sunset Industry. Dia banyak uang. Itu harga rokok yang sekarang perusahaannya 5 kali lipat dari harganya yang dulu dijual. Antara menyesal atau tidak saya nggak tahu. Tetapi ya ada keputusan diambil kan. Nah, melihatlah bagaimana ada konglomerat, tiba-tiba dengan begitu saya dilepas perusahaannya. Yang penting saya punya uang cash, ya kan. Tapi itu kan pengalaman juga. Ya. Kalau kita ambil keputusan besok-besok, pikir-pikir dulu, jangan sampai salah ambil keputusan, ya kan. Tapi orang mau kasih salah repek kali. Ya. Salah picca. Tapi kan kita belajar bagaimana orang-orang yang hebat-hebat itu wisdomnya kan. Wisdomnya. Berarti tadi kalau kita tarik kesimpulannya banyak mendengar. Iya, banyak mendengar. Kapan-kapan kan kalau ada waktu tak ngopi aja kita juga mendengar ini supaya kita juga bisa jadi CEO. Iya, mendengar juga tuh, mendengar. Paling ada mendengar itu di Punam. Bicara triliunan 100 miliar, habis itu warung kopi, habis itu bayar kopi, bos, bayar dulu bos. Tapi bilang Pak Ustaz Dasar cakidu dulu. Camidu dulu. Tapi ada juga istilahnya karena katanya ini orang Bugis Makassar, kalau banyak uangnya, ya. Kalau bukan gandakan bisnis, gandakan istri. Wah. Itu ganda. Ya. Benar tidak itu kan? Tidak begini. Salah satu untuk menjajah sebuah daerah adalah mengambil apa yang asetnya. Kalau bukan tanahnya, yang punya tanah. Wah. Memang begitu teorinya. Capak yang satu itu. Ya, capak yang satu, capak yang terakhir. Kita sebut yang terakhir. Oh iya. Kuasa yang punya tanah kadi. Iya. Dengan cara kawin mahal. Kadang-kadang terlalu mahal tanahnya. Lebih murah bakal yang punya tanah. Yang punya tanah kita ambil. Iya. Tapi dimulai dengan negosiasi dulu. Betul. Negosiasi. Kalau negosiasi bisa, capak lila bisa, capak lila. Ya kan? Kalau bisa dengan capak pena, capak pensil, capak potolok dengan keilmuan, skill dan sebagainya bisa itu dulu. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang terakhir, capak yang terakhir itu, kita nikahi aja anaknya. Betul. Berarti bisa. Tapi ilmu ini juga di Kristen juga ada. Ya. Di Kristen itu ada Kristen yang kiblatnya ke Vatikan, ada juga kiblatnya ke Utah di Amerika, namanya Mormon ini poligami juga, tapi pebisnis semua. Lebih banyak uangnya ini Mormon dibanding Vatikan. Karena begitu kerjanya, cari uang. Gitu. Baru kalau ada cari uang, keluar malam, dia suruh pulang semua cewek-cewek, pokok pulang, semua cari cewek lain. Kira-kira begitu. Jadi budaya itu bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga. Negara lain juga. Just banyak uang, Bang Dedi. Intinya kesimpulannya tadi juga apa dikatakan dua kakanda kita ini. Bisa jadi orang Bugis Makassar, saudagar Bugis Makassar tidak hanya kalau jadi saudagar banyak uang, tapi juga gagah dia. Buktinya banyak yang punya tanah tertarik tuh. Nah, jadikan istri karena memang gagah dan pandai beretorika kan. Nah, saya kembali ke Kerwin lagi persoalan bahwa hari ini kan banyak anak muda yang menganggur kan dah. Tentu banyak juga yang keluar dari kampung halamannya pergi Mas Sompe kan tadi, Mas Sompe merantau untuk cari uang, buka usaha di kayak kita bilang tadi, cari uang di kampungnya orang, cari peluang, cari apa. Kira-kira tantangannya sekarang untuk anak-anak muda ini yang mau merantau di kampungnya orang jadi saudagar, kira-kira apa kan kira-kira? Saya kira begini, yang paling penting sekarang ini pendidikan adalah pendidikan berbasis hobi. Betul. Jadi harus dilihat dulu. Dan yang kedua adalah bagaimana mendesain itu sekolah untuk mengejar lapangan pekerjaan. Jangan nanti sekarang ini contoh smelter toh. Tiba-tiba smelter isinya orang Cina semua. Kenapa? Tidak ada orang Indonesia yang bisa kerja smelter. Padahal di situ ada BLK. Nah, akhirnya saya kemarin cek di Pangkep. Dia bilang, tidak ada orang di sini, ada semua di Morowali. Jadi apa supir? Kenapa cuma jadi supir? Dia bilang, ini BLK buat apa gunanya? Kenapa tidak untuk jadi mekanika, tukang laska, atau apa? Jadi kembali lagi, saya kira ini negara harus memperbaiki ya namanya sistem edukasinya berbasis vokasi. Karena orang lebih baik cari kerja sekarang daripada dapat S1, S2, terus tidak kerjanya.
Betul. Zaman dulu orang dikerja, apa pekerjamu? Nah, ASN, tentara, oke, silakan kawin. Nah, berubah kan? 98 ditanya apa sekolahmu? Nah, insinyur, doktor, oke, kawin. Sekarang tak balik bos, ditanya berapa uangmu? Kalau ada uang boleh, kalau tidak, tidak usah. Dia tidak tanya sekolahmu lagi, karena ada orang tinggi sekolahnya, tidak ada uangnya. Betul. Jadi terjadi perubahan siklus sekarang juga. Itu mertua dia tanya mana sekarang materialistik sekarang, ya kan? Jadi dia tanya uangnya berapa uangmu, deposito mau dia tanya kalau perlu. Kalau jangan sampai kau kawinkan anakku, tidak uangnya, kau mau makan pakai apa? Suruh lihat buku tabungan, mana buku tabunganmu? Bukan lagi jasa. Tapi betul, kalau apa yang disampaikan sama Bung Erwin itu betul. Jadi ada evolusi status sosial di masyarakat Bugis Makassar. Saya ingat waktu kecil, kalau orang pulang dari haji, udah langsung dipanggil Puang Haji. Kalau ada pesta, Puang Haji duduk paling depan. Kalau ada disebut namanya dalam pesta pernikahan, Puang Haji disebut namanya. Jadi orang berlomba-lomba naik haji. Oke, itu zaman-zaman awal ketika saya kecil. Kemudian lama-lama status sosial mulai agak berubah. Ya, siapa yang dokter, insinyur, pegawai negeri dulu, pegawai negeri, pejabat publik ini dan itu ya. Kemudian itulah yang status sosialnya paling tinggi karena kelihatan duduknya kalau ada pengantinan duduknya paling depan. Nah, tapi kemudian berubah bersamaan dengan berubahnya juga dunia secara keseluruhan. Jadi yang dihargai sekarang adalah keberhasilan dan keberhasilan orang-orang muda sekarang justru banyak terlihat di peluang-peluang industri yang dulu tidak ada. Nah, itulah yang disebut oleh Erwin tadi adalah perlunya sekarang pendidikan itu diarahkan atau juga orang tua perlu diberikan pemahaman baru untuk mendorong, membimbing anak-anaknya agar tidak hanya lagi dengan cara-cara lama yang penting sarjana ekonomi, sarjana hukum dan sebagainya, tetapi lebih mencari peluang-peluang baru mana lagi. Karena kita kan punya semangat kepeloporan nih orang-orang Bugis Makassar itu. Mempelopori lagi bidang-bidang baru, ya, industri-industri baru yang peluangnya terbuka untuk menghasilkan kesejahteraan. Berarti tidak penting ini sarjana, Kak? Saya kira kalau Anda tanya cewek Bugis sekarang yang siap menikah antara pilih sarjana sama yang sudah mapan, kalau sudah deposito boleh 5 miliar, dia pilih deposito 5 miliar. Sudah punya cicilan rumah, sudah punya cicilan kendaraan, penghasilan tetap yang cukup, dia pilih yang mana sudah jelas kan? Ya. Intinya cuan, Bang Deddy. Cuan, bro. Perbanyak cuan. Iya. Saya lanjut. Mungkin ini setiap tahunnya kan ada untuk saudagar-saudagar ini ada pertemuannya ya. Saudagar-saudagar. Tahunannya. Ya, Forum ada saudagar. Forum saudagar Bugis Makassar, kemudian di organisasi lain pun ada NU atau apa namanya? Saudagar Minang, Batak apa ya. Mungkin yang ingin kita tanyakan seberapa penting pertemuan-pertemuan ini bagi para saudagar dan masyarakat mungkin. Ya, saya kan setiap tahun itu saya jadi ketua panitia. Memang terakhir itu saya bilang ini harus dirubah karena yang datang itu selalu ya itu saja. Orang tua semua. Saya bilang sudah harus diganti dengan milenial. Sudah harus berbasis bahwa pertemuan itu bagaimana membangun pendidikan. Terus terang bahwa pendidikan kita harus akui, kita sedang berlomba sekarang dengan seluruh dunia bahwa pendidikan harus perbaiki. Kenapa kita tidak lihat orang Bugis Makassar merantau bukan hanya di Jawa, tetapi ke luar negeri. Luar negeri. Timur Tengah sana banyak pekerjaan, tetapi kita tidak bisa kirim, tidak bisa bahasa Inggris. Nah, kita bagaimana belajar orang Makassar jadi pemanya resepsionis? Bisa enggak orang Makassar jadi resepsionis? Lebih bisa orang Bali. Karena sekali digagar Bali itu tamu. Jadi bagaimana cara diajar sopan santun jadi resepsionis, ya kan? Karena orang Makassar kan salah satu karakternya kan emosian juga tuh. Iya, istilahnya pembambangan tuh loh. Jadi ada tamu marah-marah, bukan dia minta maaf, dia marahnya kembali. Lebih galak resepsionis. Makin tinggi nadanya. mungkin tidak cocok resepsionis, tapi kan ada kerjaan-kerjaan yang lebih skill. Nah, security bodyguard. Tapi artinya kita harus bawa kayak sekolah, umpamanya kalau kita lihat di BSD itu penuh dengan sekolah teknologi toh. Nah, kenapa di Makassar tidak ada sekolah teknologi? Yang ada sekolah sosial politik, sekolah hukum.
sekolah agama. Nah, kenapa tidak ada sekolah digital? Ini Pak Dencul ini ahli digital. Kita bagaimana bikin anak-anak Sulawesi Selatan itu menjadi basis digital Indonesia Timur. Nah, supaya apa? Ini besok masa depan jualan konten orang, jualan metaverse. Nah, itu sudah masa depan. Nah, banyak sekali ada Makassar kok saya cari ada dapat. Cuma otodidak semua. Tidak pakai sekolah. Tidak sekolah. Betul. Nah, bagaimana kita bikin sekolahnya? Pastinya pemerintah daerah harus dukung. Kemudian juga masyarakat harus dukung. Karena begini, tidak lagi zamannya orang sekolah di luar negeri. Ada Zoom. Nah, bagus semua orang sekarang, ya kan? Tidak perlu lagi orang pergi di negara pakai tiket, orang bisa Zoom. Ya, sekolah online. Ya, jadi kita harus bikin ya namanya suasana bagaimana membangun ekosistem. Karena mungkin dulu kita dagang-dagang emas, dagang-dagang sarung, dagang-dagang macam-macam. Sekarang dagangnya konten. Gitu, kira-kira gitu. Tadi Kak Erwin sempat bilang bahwa jualan kita ke depan ini bukan lagi sarung, bukan lagi beras, tapi konten kayak konten di digital. Nah, kalau Kak Cul sendiri melihat untuk anak-anak muda ini sekarang, terutama anak-anak muda Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, bagaimana melihat mereka dalam hal mengelola konten supaya itu bisa jadi peluang bisnis, Kak? Bagaimana kita lihat itu, Kak? Dunia digital itu untuk dimonetize kan banyak spektrumnya. Jadi Anda bisa menggunakan platform digital manapun, sosial media manapun untuk menghasilkan sesuatu. Baik itu berupa kontennya sendiri, bisa berupa platformnya sendiri, dan atau untuk cari uang bulanan. Ya, dan itu banyak sekali bisa dikerja peluangnya di sana. Bisa menjadi pekerjaannya, bisa juga menjadi anchor untuk konten itu. Jadi macam-macam peluangnya. Jadi dan sudah banyak sekali orang bisa hidup dari konten-konten itu, ya. Karena ini kan dunia yang sedang berubah, ya, bahwa konten itu bisa diperoleh oleh siapa saja, kapan saja dengan benda yang melekat di hampir semua umat manusia saat ini, yaitu handphonenya. Dan itu bisa dimonetize. Dan ini satu kepeloporan baru lagi, ya, seperti yang kalian lakukan sekarang ini, gitu. Tapi banyak cara yang lebih cepat untuk monetize itu, ya. Anda bisa menjual baik itu pariwisata di Sulawesi Selatan atau di Nusantara, Anda bisa kuliner, 1001. Yang penting ada kemauan untuk menerobos zona nyaman, memulai sesuatu yang baru. Pelajari 360 derajat apa kunci-kunci suksesnya, itu semua Anda bisa belajar melalui media sosial, ada semua di situ, asal mau belajar saja. Kemudian keberanian untuk memulai. Ya, itu dulu, Kak. Dan itu kepeloporan ini kan ada. Jadi mental dasar untuk berani sukses, berani gagal itu kan sudah ada. Nah, tinggal memulainya saja. Jadi jangan duduk diam, kalau Anda masih muda, mulai. Iya, karena banyak anak muda mager, Kak, tuh. Ini biasa overthinkingnya keterlaluan, belum memulai tapi sudah bagaimana hasilnya, bagaimana kalau begini, bagaimana. Terlalu banyak bagaimananya. Bagaimana kalau rugi, bagaimana kalau habis uangku, bagaimana belum mulai sudah banyak bagaimananya. Jadi memang kembali sekarang ini bisnis itu kepada bisnis profit and loss. Ya. Dulu ada Gojek, ada Tokopedia, ada semua itu fintech yang unicorn yang orang banggakan ini made Indonesia. Padahal itu kan semua buatan orang asing semua. Betul. Jadi yang namanya Nadiem itu sudah kecil sahamnya. Nah, sekarang apa? DPHK semua karyawannya toh? Ya, betul. Banyak karena dipaksa lagi sama bos-bosnya yang punya uang. Jangan bakar uang terus, bikin profit bos. Nah, jadi sekarang ini terjadi pengangguran besar-besaran dari sektor fintech. Nah, kenapa? Disuruh belajar efisien. Nah, sekarang ini kita ini orang real sektor selalu diajarkan kita efisien. Nah, makanya mereka waktu tidak efisien, bakar uang, enak-enak semua kan. Nah, sekarang kena batunya. Nah, makanya mulai usaha itu harus dari efisiensi. Kayak begini kan simpel-simpel saya pakai kamera, handphone. Kenapa? Memang bikin konten pakai gitu sekarang. Ini aja keren ada kamera. Ya. Nah, padahal tidak perlu juga kamera besar-besar begitu sekarang. Biar pakai handphone, Kak. Yang penting output produktivitas. Yang penting kreativitasnya apa isu yang mau diangkat toh. Seperti tadi pariwisata. Kan kalau itu diangkat kan tiba-tiba Pemda, kau yang bikin saja buat Pemda.
saya kontra promosikan pariwisata di sini. Nah, atau bicara sejarah, kok Pemda yang kontra. Ya kan Pemda juga butuh konten untuk mengangkat nilai-nilai daerah kita. Banyak sekali. Tips ini untuk para netizen muda ini. Ya? Cuma memang kita punya sekolah institut teknologi kita ini harus berubah juga. Nah, SMK kita harus berubah juga. BLK kita harus berubah juga. Jadi kenapa? Karena industri kita di Indonesia Timur sekarang ini kan mengarahnya ke nikel, nikel betul. Industri hilir dari mineral itu. Nah, masa geologis dari UMI? Yang jago geologis UMI. Nah, kita harus kembali bahwa apa sih kebutuhan industri di Indonesia Timur? Industri berbasis pabrik nikel, umpamanya. Ya. Nah, jangan ke Jawa. Di Jawa ini tidak ada opportunity. Pergi ke Sulawesi Tenggara, pergi ke Sulawesi Tengah, pergi ke Maluku Utara, kira-kira begitu. Berarti intinya kalau kita simak tadi diskusi ini Bang Deddy, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita menangkap peluang, Kak Di. Menangkap peluang, berani memulai, ya. Jangan banyak-banyak tanya dulu, Kak Di. Berani memulai, berani ambil resiko. Nah, terakhir barangkali untuk Bang Cul sama Kak Erwin, apa pesan-pesan ini untuk teman-teman, saudagar-saudagar muda kita? Apa pesan-pesan yang baik barangkali yang mereka mau berminat untuk jadi minimal ya mendekati posisi Kak Erwin ke depan? Apa kira-kira kiat-kiat dan pesan-pesan khusus buat anak-anak muda ini, Kak? Saya kira yang pertama itu tadi perbaiki skillnya dulu toh. Skill. Skill. Karena catat Bang Deddy, skill. Tidak perlu orang terlalu tinggi sekolahnya. Ya. Tetapi tidak dapat pekerjaan, tidak dapat uang. Nah, itu pertama. Yang kedua, ikut-ikut. Oh, ikut-ikut sama Dencu. Anggaplah ikut sama saya. Oh, siap. Gitu. Siap-siap ikut. Nah, kenapa? Tiba-tiba ada kerjaan. Saya tidak bisa kerja sendiri. Ya. Kok kerja di situ? Nah, saya bantu kok. Saya kasih modal lah. Cari kakak asuh. Siap-siap cari kakak asuh. Ikut-ikut. Masih terbuka pendaftaran magang, Kak? Kalau masih terbuka kita. Banyak. Peluang ini. Teori kita itu berbagi. Siap. Kenapa kita harus cari sendiri? Kenapa? Kita di Sulawesi Selatan itu tidak mengenal namanya oligarki. Ya, itu dia. Ada nggak oligarki di Sulawesi Selatan? Tidak ada. Ada memang pengusaha hebat. Ya, Kalak Group atau sesuatu. Tapi kita bukan oligarki. Kita menyumbang banyak juga kan. Ya, tetap kita juga seimbang. Orang-orang lokal untuk dipekerjakan. Makanya kita di Sulawesi Selatan tidak pernah memposisikan diri kita sebagai oligarki. Karena orang Sulawesi Selatan ini tidak pernah mau jadi oligarki. Gitu. Betul. Artinya berbagilah ilmu itu dan juga cuan itu dibagi. Ya betul. Kuenya dibagi, Kak. Kuenya dibagi. Jadi skill, ikut-ikut, apalagi Kak satu kira-kira? Ya berbagi. Ya. Skill, ikut-ikut, berbagi. Bagi kuenya, ya. Jangan dimakan sendiri. Kalau Kak Cul kira-kira apa juga pesan untuk anak-anak muda ini? Seperti Erwin, tapi juga jangan lupa pesan-pesan orang tua kita, ya. Pegang teguh itu bahwa kalau Anda merantau, beradu nasib di negeri seberang, tadi Erwin contohkan ke Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa, Kak, ya? Kemana aja pun Anda pergi, ingat juga pesan-pesan orang tua bahwa lempu luruslah itu, ya, jujur kayak begitu ya. Kemudian juga mareso temangingi gitu. Jadi hanya tidak bisa dengan tidur-tiduran orang sukses. Ya, betul. Dengan warung kopi pagi sampai malam selama seminggu itu nggak bisa juga sukses begitu. Malah habis uang. Harus mareso, harus gigih berupaya tanpa kenal lelah, tanpa pernah putus asa, barulah yang namanya rezeki dari Dewata, Allah Ta'ala bisa datang menghampiri Anda. Jadi reso temangingi dulu itu. Jadi itu yang barangkali pesan-pesan pengajaran orang tua kita untuk sukses gitu. Jadi skillnya dibentuk, Bung Erwin, kecepatan melihat peluang, membuat kepeloporan di daerah baru, ya. Kemudian membangun networking,
Itu networking. Itu semua penting. Networking itu salah satu kunci sukses paling tinggi kalau Anda ingin berusaha. Ya, modalitas utama adalah kemampuan Anda membangun dan menjadi bagian dari networking yang besar. Karena kan tantangan di lapangan besar sekali dan tidak mungkin Anda bisa selesaikan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Bung Erwin besar karena barangkali networknya besar sekali. Besar sekali networknya. Jadi modalitas network itulah yang membuat banyak peluang bisnis kemudian menghampiri beliau. Kalau tidak salah, keluarga Bung Erwin ini barangkali bisnisnya tinggal sedikit sekali di Sulawesi Selatan ya Win ya. Mungkin barangkali total net asset value keluarga mereka sudah ada di luar Sulawesi Selatan. Ya. Saya kira Pak JK pun begitu ya. Memang diawali dengan NV Haji Kala, ada mobil apa dulu di Kebon itu pulang pergi. Ya, Cahayabone. Ya, mungkin diawali seperti itu di kandangnya di Bone kemudian dia. Tapi lama-lama barangkali lebar besar. Barangkali net asset value mereka di Sulawesi Selatan itu tinggal kecil sekali dibandingkan. Jadi keberanian untuk keluar memproyeksikan seluruh resources yang ada keluar, keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kalau mau zona nyaman kan di Sulawesi Selatan aja, ya kan. Kalau mau nyaman-nyaman aja, ya kan. Kandang-kandang ya. Udah di situ aja kan. Tapi kan kita memang keturunan yang suku bangsa yang selalu berani keluar. Gitu. Nah ini berani keluar itu maksudnya berani keluar dari zona nyaman, dari tanah leluhur, dari kenyamanan. Kan kalau di kampung enak kita bisa bangun jam 9 pagi masih pakai sarung-sarung, pergi minum kopi jam 10, jam 5 jam 5 ada di pos ronda main domino. Nah harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Betul. Tadi jadi sudah ada banyak tips ini, pesan-pesan skill, ikut-ikut di orang yang besar. Ingat pesan orang tua, networking yang paling penting. Kalau mak gola bagaimana Kak? Besar. Ini juga salah satu kali yang orang mungkin. Jangan mak gola. Karena begini kan tadi ujulillah. Kemampuan memanfaatkan kemampuan verbal untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Ya kan? Apapun yang namanya ujung. Ya. Jadi kalau Mak Dado, tidak ada yang kalah kita juga. Bagaimana? Mak Dado, Mak Gula. Tidak ada yang kalah kita juga. Dado. Apalagi tukang kompah. Makassar itu jago kompah. Pak Gula, Pak Kompah, Mak Dado. Ada semua. Lengkap. Tapi intinya kan sebenarnya Mak Gola, Mak Kompah, segala macam Mak Dado itu adalah itu tadi kita mengangkat dulu harkat martabat kemuliaan seseorang. Ya kan? Agar setelah itu kemuliaan kita juga, peluang untuk kita juga ikut terangkat. Betul. Tetapi jangan mulai dengan mengangkat diri sendiri dulu. Angkat dulu orang lain. Nah, orang Bugis Makassar itu memuliakan kawannya, sahabatnya, seniornya, orang tuanya, tetangganya lebih dulu. Ya, betul. Yang jelas jangan setelah diangkat orang lain berganti jatuh lagi. Itu kurang ajar, maling kundang namanya itu. Orang Bugis Makassar barangkali di mata orang-orang tempatan punya loyalitas luar biasa. Loyalitas. Baik terhadap kawannya, terhadap pimpinannya, ya berani pasang badan. Coba yang jaga dulu Bung Karno itu Kahar, Musakkar. Kemudian siapa lagi Pak? Loyalitas Harto. Pak Yusuf, Jenderal TNI Yusuf terhadap Pak Harto. Terus tidak ada Pak Jenderal Yusuf, ada lagi Habibie toh. Pak Habibie. Nah, terus ada lagi Pak JK. Ya. Berapa presiden dia layani Pak JK? Ibu Mega, Gus Dur, Ibu Mega, SBY, Pak Jokowi. Jadi memang artinya loyalitasnya tinggi. Loyalitas. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Baik. Banyak pelajaran yang kita petik dari diskusi ini Bang Dede ya, sungguh luar biasa. Menarik diskusi kita, hal-hal yang kita dapatkan untuk bagaimana menjadi seorang saudagar ya, dari Kak Erwin tadi, dari Kak Cul, bagaimana pengalamannya, bagaimana apa yang harus kita lalui, apa yang harus kita lewati, ini luar biasa Bang Dede. Saya pikir ini akhir dari diskusi kita. Tapi bukan akhir dari kita bersilaturahmi dan berkomunikasi. Tentu. Kak Erwin, Kak Cul, ya tentu ini menjadi motivasi juga bagi teman-teman Talang Institute, khususnya para pemirsa, para penonton dari channel Talang Institute. Sekali lagi terima kasih Kak Erwin, Kak Cul, terima kasih ilmunya, pengalamannya, luar biasa sekali Kak Dede ya. Ini menjadi pemantik lagi bagi kita, utamanya secara pribadi bagi kami
dan semoga bisa jadi pemantik juga buat teman-teman pemirsa Talang Institute. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat ke semua. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi yang kita bisa hasilkan. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi kepada salama.